Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, manusia sempurna. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkatan insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama. Pada umumnya, mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan Asmaul Husna. B. Menanyakan alasan mengapa iman dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Karena setiap mukmin pasti muslim. Karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merelasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, "Kami telah beriman." Katakanlah kalian belum beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam. C. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dan membentuk insan kamil. A. Konsep manusia dalam Al-Quran. Ringkasnya, secara umum berbicara tentang konsep, manusia selalu beriksar dalam dua dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani, atau dimensi lahir dan batin. Tentang konsep jasmani atau dimensi lahir dengan sebutan-sebutan lain tubuh badan. Adapun dimensi rohani dengan sebutan lainnya dimensi jiwa, batin, atau hati, merupakan yang paling rumit sehingga dalam pandangan filsuf dan sufi Muslim pun terdapat perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang kontradiktif. B. Unsur-unsur manusia dalam membentuk insan kamil. Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur-unsur luar tubuh dan panca indera, sedangkan unsur batin berupa hati, akal, nafsu, tetapi dipandangkan sinonim dengan hal lain. D. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. A. Jasad. Keberadaannya dibatasi dengan unsur wujud nafsu. Manusia tidak lain adalah wujud jasad ini yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. B. Hati nurani. Letaknya di tengah-tengah dada. Tandanya deg-deg, disebut juga dengan hati jantung. C. Roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu ditandai dengan keluar masuknya nafas menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. D. Ser rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus, paling dalam. Rasa ini ialah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat
merasa berbagai hal-hal dan segala macam rasa. Mendeskripsikan tentang agensi dan urgensi iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil, manusia sempurna, merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibni Arba, hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Rangkuman bagaimana menjadi insan kamil. Untuk menapaki jalan-jalan insan kamil, terlebih dahulu kita meningkatkan kembali tentang 4 unsur manusia, yakni jasad atau raga, hati, roh, dan sir rasa. Keempat unsur manusia harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat-ingat Tuhan. Karena hati nurani menjadi rajanya, maka secara otomatis raganya menjalankan syariat, hatinya menjalankan tarekat, rohnya menjalankan hakikat, dan sir rasa mencapai makrifat. Adapun hati sanubari ditundukkannya segala sama sekali tidak berfungsi. Kesimpulan, insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkatan pertama disebutnya sebagai tingkatan pemula, al-bidayah. Pada tingkatan ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Pada tingkatan kedua adalah tingkatan menengah, at-tasawuf. Pada tingkatan ini, sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Dan tingkat ketiga ialah tingkat terakhir, al-hitam. Pada tingkat ini, ihsan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan dengan cara utuh, dan untuk mewujudkannya itu dibutuhkan 3 unsur penting, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu dan kesatuan yang utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.